Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Otis Wai lagi di sini. Kita akan analisa saham ASGR atau Astra Grafia. Mengenai ASGR ini, dia merupakan saham dari elektronifikasi. Saham elektronifikasi ini merupakan anak dari perusahaannya Astra Internasional. Di dalam company background ini ada terkait dengan dokumen information communication teknologi, dan ada merek Fuji Xerox Global yang cukup terkenal. Jadi pemiliknya adalah Astra 76% guys. Kemudian IPO-nya sudah cukup lama di tahun 89. Dari sisi PE kita lihat di harga 790 ini dia itu 4,25 guys, karena untuk EPS saat ini adalah di sekitar ini di bawah guys, EPS-nya di 186. Jadi 790 dibagi dengan 186 menghasilkan PE-nya di 4 guys, cukup bagus sekali guys, kecil gitu ya. Dengan dividen yield-nya ini di 9,5% guys. Jadi kalau Anda udah mau pensiun nih bagus lah ya, mau mengkoleksi ini karena cukup tinggi nih. Dia menghasilkan 75 guys. Setahun dibagi 790 menghasilkan 9,5%. Kemudian dividennya ini tahun 2019 itu kan 75 guys. 25 ditambah 50 nih guys. Jadi 75 tahun 2019. Tahun 2018 ini 30 ditambah 51 guys, atau sekitar 81. Kemudian di tahun 2017 25 ditambah 25 ditambah 49 guys. 25 tambah 49 itu ada di 73 guys. Kemudian 2016 itu 27 tambah 93 guys. Ini cukup besar guys. 27 tambah 93. 27 tambah 93 guys di 120. Kemudian di 2015 25 ditambah 52 guys. 25 tambah 52 sama dengan 77. Ini cukup besar guys. Jadi tiap tahun itu cukup besar disampaikannya dividen guys. Jadi kalau untuk dividen cukup besar guys, sehingga menghasilkan dividennya itu 9,5% guys. Dan ini di tahun 2020 lagi diskon besar-besaran guys, karena pernah mencapainya itu di harga 1.400 nih guys. 1.400 52 minggu atau 1 tahun terakhir, paling rendah 605 di 24 Maret nih guys. Sekarang masih 800-an guys. Ini kalau dari sisi PEG mungkin cukup kecil guys. Di sini minus, cuman kalau kita di PEG itu kan price earning growth ratio, mungkin growthnya kecil, tapi dari sisi jika ditambah dengan dividen sebenarnya udah 9,5 dibagi 4 ini udah di atas, maksud saya 4,2 price per 9,5 ini 0,5 guys. 0,5 ini menurut rumusannya PEG-nya Peter Link di bawah 1 guys. Bahkan bisa 0,5 ini cukup besar guys. Walaupun mungkin dari sisi finansialnya guys, ini finansial dari ASGR, dia ini
laba bersihnya di 251 tahun 2019 ini, 5 tahun yang lalu 260 guys, jadi menurun ya. Menurun, cuman dia dividennya cukup besar. Bisa 75. Bisa 75 guys. Namun walaupun laba bersihnya turun, ini kita lihat dulu sebelumnya guys. 10 tahun yang lalu ini 260 jadi 251. Sebelumnya 260 ini dari 67, jadi 5 tahun 10 tahun sebelumnya cukup tinggi guys. 67 118 labanya 139 171 209 160. Cuman di 5 tahun terakhir ini dia ini nggak terlalu bertumbuh guys, malah turun ya. 260 naik sedikit, 265 turun, 255 turun, atau sama hampir sama 257 naik lagi, 270 turun lagi 251. Namun pendapatannya ini hampir 2 kali lipat guys dari 5 tahun yang lalu. Ini 2,2 triliun naik 2,6, naik 2,7, naik 3,9, naik 4, naik 4,7. 10 tahun yang lalu apalagi guys, cukup besar guys. 10 tahun yang lalu itu cukup besar di 1,3, 1,5, 1,7, 2 triliun, 2,2, sama 2,2 ya guys. Dari 2,2 naik 2,6, 2,7, 3,9, 4, 4,7. Jadi ini naik terus pendapatannya guys. Karena Astra itu di bawah Astra Internasional, jadi cukup besar guys. Jadi kalau dari sisi pendapatan ini bagus guys. Dividen juga bagus. Kalau dari sisi balance sheet-nya guys, kita lihat equity-nya guys. Karena kan ini dividennya cukup ya ini sebenarnya setengahnya guys, 37% dividen yield-nya, sehingga laba yang ditahannya kan 100% kurang 37% guys, sekitar 60% lebih. Ini menghasilkan laba ditahan ini menghasilkan ekuitas guys. Ekuitas sebelumnya 5 tahun yang lalu 1,6 triliun. Ini nambah guys, dari laba ditahan jadi 1,8, ini turun lagi 1,7, naik 2,4, turun guys. Oh, maaf itu gabungan, sorry saya salah. 902 naik jadi 1 triliun, 1,1, 1,3 naik 1,4, naik jadi 1,6. Ini dari laba yang ditahan. Kemudian ekuitas ini lebih tinggi dibanding liabilitas guys. Dapat dilihat 1,6 lebih tinggi dibanding 1,2. Jadi cukup kuat menahan goncangan kalau ada bunga dari hutang-hutang guys. Kemudian persediaannya juga nggak terlalu tinggi guys. Persediaan ini naik sedikit dari tahun lalu 380 jadi 457. Jadi cukup aman guys. Kas dan setara kasnya 492 guys, bisa untuk membiayai bunga pinjaman atau mau pembiayaan yang lainnya guys. Kita lihat cash flow-nya apakah dia mampu untuk membiayai yang lainnya guys. Dengan adanya cash flow, dari sisi cash flow dia cukup besar guys. Aktivitas dari operasi 375. Kemudian ya lanjut ke kas akhirnya 492. Ini cukup aman nih guys. Jadi jika untuk dijadikan saham dividen cukup bagus nih guys. Nah, ini sekitar 10%. Karena PE-nya kecil 4, dapat dividennya 9 guys gitu. Jadi walaupun dia nggak bertumbuh, kalau pakai teorinya John Epp, maka growth-nya 0. Karena tadi dari sisi growth labanya itu dari 260 jadi 250-an miliar ya guys. Jadi cukup 0 malah ya guys. Cukup stagnan ya, growth-nya 0 ditambah dividen yield-nya 9,5 dibagi PE 4,25, dia masih ada 2 kali lipatnya. Itu pakai teori John Epp Solong value investor guys. Apakah 790 ini cukup murah dibanding dengan dividen? Jika Anda seorang pengambil dividen, menurut saya cukup bagus guys. Karena ini masih di atas deposito yang mungkin sekarang 5-6%.
Walaupun mungkin dari sisi harga jangka panjang, karena ini memang growth-nya stagnan nih guys di 5 tahun terakhir ini, mungkin harganya juga seperti itu juga guys, karena harga itu mengikuti nilai value guys. Sekitar 10 tahun yang lalu itu sekitar 31 Maret 2019 dia harganya sekitar 250. Saat ini harganya menjadi 790, itu 3 kali lipatnya guys. Kita lihat lagi ini guys, sekitar bulan Maret ya 350-an ya guys. Ini 1 April guys. Atau 375 guys, 375 harga sekarang itu 790 guys. Jadi dihitung pakai kalkulator, saya ngitung di belakang nggak kelihatan guys. 790 dibagi 375 guys, 2 kali lipatnya guys. Jadi kalau pada 5 tahun yang lalu naruh duit 100 juta, karena 2 kali lipatnya kalau dijual sekarang jadi 200 juta guys selama 10 tahun. Kalau 5 tahun yang lalu guys bisa ngambil, jika ngambil ya di bulan April lah nih, ini di 2000 guys, sekitar 2000-an ya. Sekarang harganya 700. Ya kalau jual sekarang biasa ngambil di 2000 di saat 5 tahun yang lalu ya rugi guys. Rugi. Jadi justru sekarang saatnya membeli, bukan untuk menjual guys. Demikian terkait dengan Astragrafia dengan PE yang cukup murah sekali di 4,2, dapat dividennya 9,5, udah di atas deposito, tapi growth-nya 0 guys. Monggo bisa diambil jika memang untuk mendapatkan dividen yang di atas rata-rata deposito 5%. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.